Nenek-nenek ini namanya Paulette. Pagi itu di gereja, terlihat Paulette sedang curhat ke pastor tentang masalah hidupnya. Usaha restorannya bangkrut, suaminya meninggal, dan putri kesayangannya menikah dengan orang kulit hitam. Ia tak terima kenapa Tuhan membuat hidupnya susah. Tuhan gak adil. Pastor pun menasehati lebih baik Paulette bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang hidupnya lebih susah. Namun meski sudah dinasehati, Paulette masih tetap terus menyalahkan Tuhan. Mendengar itu, pastor istighfar. Selesai curhat, Paulette mampir ke pasar. Demi bisa dapat sayuran gratis, dia sampai rela rebutan sayur di tempat pembuangan. Malamnya di rumah, karena hari ini hari anniversary pernikahannya, Paulette dandan cantik, lalu menyiapkan makan malam romantis. Sambil minum wine, Paulette terus ngeluh. Seandainya almarhum suaminya nggak jadi pecandu alkohol, mungkin sekarang dia masih hidup dan usahanya nggak akan bangkrut. Besok malamnya, waktu lagi mulung barang-barang bekas, Paulette nggak sengaja melihat ada anak muda lagi transaksi jual beli barang misterius. Pas tahu tuh bocah dibayar uang segepok, Paulette penasaran apa yang sebenarnya dia jual. Besok paginya, putri Paulette yang bernama Agnes berkunjung ke rumah. Saat tahu Agnes mau menitipkan putra kulit hitamnya yang bernama Leo, Paulette kesal. Semenjak Agnes menikah dengan orang kulit hitam, hubungan ibu anak itu jadi renggang. Bahkan Paulette sampai nggak mau mengakui Leo sebagai cucunya. Setelah Agnes pergi, waktu sedang makan, Leo bertanya kenapa nenek nggak suka sama dia. Paulette pun menjawab dia nggak suka soalnya Leo hitam. Mendengar itu, Leo istighfar. Sorenya, suami Agnes yang bernama Osman berkunjung ke rumah Paulette bersama atasannya. Osman ini polisi. Awalnya Paulette jutek. Tapi pas Osman bilang kalau dia lagi nyari anak muda yang kemarin malam transaksi barang di sekitar sini, Paulette langsung nyuruh masuk. Waktu ngobrol di dalam, saat tahu ternyata tuh bocah pengedar ganja, Paulette malah nanya-nanya berapa penghasilan pengedar. Atasan Osman cerita dalam 1 tahun, pengedar eceran aja bisa dapat cuan sampai 500.000 euro atau 8 miliar rupiah. Mendengar itu, dalam hati Paulette mulai tertarik. Besoknya, ketika Paulette sedang mengintai markas para pengedar ganja, tiba-tiba ada debt collector datang. Karena udah lama nunggak hutang, mau nggak mau barang-barang Paulette harus disita. Paulette pun cuma bisa pasrah. Malamnya, setelah tahu lokasi markas pengedar ganja, Paulette nekat menemui bos pengedar yang bernama Vito. Saat bertemu, tanpa basa-basi, Paulette langsung bilang kalau dia mau gabung jadi pengedar juga. Vito dan anak buahnya malah ketawa ngakak lalu mengusir si nenek. Keesokan harinya, karena masih belum nyerah, Paulette terus memantau pergerakan para pengedar di balik tong sampah. Di tengah pemantauan, mendadak ada pengedar lagi dikejar polisi. Pas si pengedar ngebuang barang bukti, ganjanya malah nggak sengaja jatuh ke tangan Paulette. Dengan semangat, Paulette langsung mengantar ganja itu ke Vito. Ketika bertemu, karena udah nyelamatin ganjanya dari polisi, Paulette minta Vito mengizinkannya jadi pengedar juga. Kalau yang jualan nenek-nenek, Paulette yakin polisi pasti nggak akan curiga. Mendengar itu, Vito berkata, iya juga ya. Untuk percobaan, Vito memberikan Paulette 100 gram dulu. Jika bisa terjual habis, dia bakalan ngasih komisi 10%. Paulette pun setuju. Esok hari, setelah membagi-bagi ganjanya jadi 5 gram, Paulette mulai menjualnya di stasiun kereta bawah tanah, tempat biasa para pengedar mangkal.
flics? Oh, gars. Tu piqueras. Il a une main, vas-y, casse-toi, je te dis là. Et toi? Combien là-bas? Vous êtes là-bas. T'inquiète, mamie, c'est là. Aussi qui me profile de la merde. Beberapa hari kemudian, setelah semua ganjanya terjual habis, Paulette setoran uang ke Vito. Pas tahu ternyata si nenek jago jualan, Vito kagum. Selesai membagi komisi, Vito ngasih ganja lagi sebanyak 1 kilo. Dengan semangat, Paulette pulang. Namun di jalan, Paulette papasan sama polisi yang sedang patroli. Ketika anjing pelacak mengejarnya, Paulette panik. Beruntung Osman datang menolong. Sebagai permintaan maaf, Osman mengantar Paulette pulang. Selama jalan, melihat kebaikan menantunya itu, perlahan-lahan hati Paulette mulai luluh. Hari demi hari, si nenek terus berjualan di stasiun kereta. Allez, dégage. Ouais, j'en peux bien. Allez, à plus. On a encore de ton truc? 5 parettes. Karena dagangannya laku keras, kini keuangan Paulette mulai membaik. Dia juga sudah bisa membayar tagihan-tagihan yang selama ini nunggak. Hingga suatu hari, ketika ingin berangkat ke stasiun, Paulette dihadang para pengedar lain. Mereka kesal semenjak ada Paulette, pelanggan mereka direbut. Tanpa belas kasihan, mereka menghajar lalu merampas uang dan ganja milik Paulette. Paulette juga diancam jika masih nekat jualan, mereka nggak akan segan-segan menghabisinya. Malamnya di rumah, karena sekarang ganjanya tinggal sedikit dan uang setorannya habis dirampas, Paulette bingung gimana melaporkannya ke Vito. Mau nggak mau dia harus muter otak. Besok paginya, ketika Paulette sedang uji coba bikin kue brownies pakai ganja, Agnes datang nitipin Leo lagi. Setelah Agnes pergi, Paulette lanjut ke dapur. Di dapur, melihat toples ganja milik nenek, Leo bertanya apa isi toplesnya. Saat Paulette marah dan menyuruh jangan ikut campur, mendadak penyakit jantungnya kambuh. Beruntung Leo buru-buru ngasih obat. Waktu kondisinya membaik, Leo langsung memeluk Paulette sambil bilang kalau dia nggak mau kehilangan nenek. Mendengar itu, Paulette akhirnya sadar. Cucu yang selama ini dia benci ternyata sangat menyayanginya. Sore hari setelah Leo pulang, Paulette mengundang teman-temannya ke rumah untuk mencicipi kue brownies buatannya. Awalnya Paulette mengira kue ganjanya gagal. Namun perlahan-lahan teman-temannya mulai mabuk dan ketawa gak jelas. Paulette pun senang resep kuenya berhasil. Malamnya demi menutupi kerugian sekaligus mengelabui para pengedar lain, Paulette mulai membuat kue brownies pakai sisa ganja yang ada. Besoknya karena bangun kesiangan, Paulette buru-buru nyiapin kuenya lalu pergi ke stasiun. T'as pas de lait, là. Attends, je vais te prendre un sablé, là. La crème qui défonce. Tout rien du tout. 20 €. Ah, c'est bon, ça. Qui défonce. Beruntung hari itu kue dagangannya laku keras. Akhirnya dia bisa setoran uang ke Vito lagi. Sebelum pulang, Paulette nego. Di setoran selanjutnya, dia minta komisinya naik jadi 30%. Karena si nenek adalah pengedar terbaiknya, Vito pun setuju. Saat pulang untuk merayakan keberhasilannya, Paulette membeli TV 60 inch yang dari dulu dia idam-idamkan. Keesokan harinya, waktu Paulette lagi masak kue, ada anak muda bolak-balik datang mengantarkan pelanggan yang ingin membeli kue ganja. Paulette yang heran bertanya kenapa mau bantuin. Pemuda itu menjawab, sebagai tetangga dia sudah menganggap Paulette seperti neneknya sendiri. Para pelanggan juga udah ketagihan sama kuenya dan cuma mau beli ganja lewat Paulette aja, nggak mau ke yang lain. Sebelum pergi, si pemuda mengingatkan agar lebih hati-hati. Para pengedar lain sudah membuat rencana untuk menjatuhkan Paulette. Malamnya di markas, waktu Paulette lagi setoran uang ke Vito, ada 2 orang pengedar mencoba memfitnah dan bilang kalau Paulette curang.
Vito malah ngomelin mereka. Si nenek adalah penjual terbaiknya. Siapapun yang berani macam-macam akan berhadapan sama dia. Mendengar ancaman itu, para pengedar langsung diam ketakutan. Karena senang penjualan ganja naik terus, Vito memberikan perlakuan spesial. Jatah ganjanya dinaikin jadi 4 kilo. Mulai sekarang Paulette juga nggak perlu repot bolak-balik ke sini lagi. Cukup santai di rumah biar anak buahnya yang mengantarkan. Paginya, karena bingung gimana jualin ganja sebanyak 4 kilo, Paulette mengundang para pengedar lain untuk kerjasama. Daripada sesama pengedar ribut terus, mending bantu jualin kuenya aja. Nanti dapat komisi 15%. Awalnya semua menolak, tapi setelah mencicipi betapa enaknya kue ganja Paulette, mereka akhirnya setuju. 1 minggu kemudian, karena Paulette udah lama nggak ngumpul bareng teman-teman nenek-nenek lain, para nenek yang khawatir pun datang berkunjung. Pas sampai, mereka bertiga kaget melihat ada banyak orang mengantri di rumah Paulette. Mereka lalu bertanya kenapa akhir-akhir ini Paulette menghilang dan apa yang sedang dikerjakan. Gara-gara diancam putus pertemanan, Paulette terpaksa jujur. Sebenarnya selama ini dia jualan ganja. Dia udah bosen jadi orang miskin. Paulette juga ngajak mereka kerja bareng. Mendengar tawaran itu, tanpa pikir panjang, teman-temannya langsung membantu. Beberapa hari berlalu, suatu siang Osman dan rekannya yang sedang patroli mampir ke rumah Paulette. Rekan Osman di situ curiga, sepertinya ada yang tak wajar dengan usaha kue Paulette. Kenapa pembelinya kebanyakan seperti orang-orang berandalan yang biasa make narkoba? Pas lagi ngobrol, mereka nggak sengaja melihat 2 kurir ganja keluar dari dapur. Waktu mau ngejar, tiba-tiba di depan pintu ada kakek-kakek bernama Walter bawa bunga mau ngajak Paulette kencan makan malam romantis. Teman Paulette pun buru-buru mengusir Osman dan rekannya, soalnya Paulette harus siap-siap dandan biar nanti malam cantik. Malam harinya, Walter dan Paulette dinner di restoran. Selesai kencan, sepulang ke rumah, semalaman Paulette tak bisa tidur. Satu sisi dia merasa bersalah telah melupakan suaminya dan dekat dengan pria lain. Namun di sisi lain dia juga tak bisa membohongi perasaannya. Sekarang ini dia merasa sangat bahagia. Karena bimbang, besoknya Paulette pergi ke gereja lagi untuk curhat. Dia cerita ke pastor, alhamdulillah akhir-akhir ini hidupnya sudah mulai berubah lebih baik. Orang-orang yang dulu dia benci ternyata tak seburuk yang dia kira. Karena tahu tuh nenek nggak bisa dinasehatin, pastor cuma berkata ambil hikmahnya aja. Mungkin pekerjaan Paulette sekarang memang pekerjaan dosa, soalnya jualan barang terlarang. Tapi gara-gara pekerjaan ini juga Paulette bisa berubah jadi lebih baik. Memang aneh, namun Tuhan menyayangi kita dengan caranya sendiri. Cara yang kadang tak masuk akal manusia. 1 minggu kemudian di akhir pekan, Paulette mengantarkan Leo pulang ke rumah Agnes. Ketika Paulette memberi uang untuk putri dan cucunya, Agnes menolak. Sambil menahan tangis, Agnes meluapkan amarahnya. Kenapa baru sekarang ibu perhatian? Dari dulu kemana aja? Saat dia butuh banget peran seorang ibu, ibu tak pernah ada untuknya. Sekarang dia nggak butuh uang ibu. Mendengar ucapan putri kesayangannya, Paulette hanya terdiam merasa bersalah. Di sisi lain, waktu Vito lagi asik nonton TV, tiba-tiba anak buahnya memberitahu kalau bos besar yang bernama Taras mau bertemu Paulette nanti malam. Malamnya, anak buah Taras datang menjemput Paulette dan mengantarkan ke mobil. Pas masuk, di dalam sudah ada Taras, Vito, dan para bodyguard yang mukanya serem. Mereka pun saling berkenalan. Taras memuji ide brilian Paulette yang sukses membuat kue ganja. Taras selalu menyuruh, mulai sekarang Paulette juga harus menjual kue ganjanya ke anak-anak kecil di sekolah agar saat sudah besar nanti mereka jadi pecandu dan pelanggan kita akan semakin banyak. Mendengar perintah barusan, Paulette kaget tapi dia tak berani melawan. Karena senang dengan kinerja si nenek, Taras menawarkan Paulette untuk menggantikan posisi Vito jadi bandar ganja. Bukan nawarin, tapi maksa. Detik itu juga Vito dipecat dan ditendang keluar mobil. Demi merayakan kenaikan jabatan Paulette, Taras ngajak nyanyi karaokean bareng.
Besoknya ketika Paulette menjemput Leo pulang sekolah, dia syok melihat cucu kecilnya membawa roti ganja. Paulette pun menyuruh Leo jangan pernah mau nerima kue-kue seperti itu lagi. Di akhir pekan, Paulette mengajak cucu dan 3 temannya jalan-jalan. Di mobil, Paulette bilang ke temannya, mungkin liburan ini adalah liburan terakhir kita. Jadi mari kita bersenang-senang sepuasnya. Voici la seconde chose. Mesdames, vous faites pour un excellent Je ne me souvenais pas que c'était aussi beau. Ça vous dirait, vous verrez sur la côte. Pagi harinya di balkon hotel, Paulette mengajak cucunya ngobrol berdua dari hati ke hati. Paulette cerita mungkin hidup nenek sudah tak akan lama lagi karena kemarin nenek memutuskan untuk melawan perintah bos nenek yang ingin menjual kue ganja ke sekolah. Paulette merasa ini sudah kelewatan. Dia tak mau meracuni anak-anak kecil seusia cucunya. Siangnya sepulang liburan, ketika Paulette baru sampai apartemen, dia kaget melihat kondisi rumahnya yang berantakan. Di dalam, Vito dan anak buahnya sudah menunggu. Vito lalu menodongkan pistol sambil bilang inilah ganjaran jika berani menolak perintah bos besar. Tak hanya menghancurkan rumah, tadi di jalan mereka juga menculik Leo. Bila Paulette masih nggak mau nurut, maka Leo akan mereka siksa. Di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ternyata kebetulan Osman dan rekannya datang berkunjung. Sebelum keluar lewat balkon, Vito mengingatkan jika ingin cucunya selamat jangan berani-berani lapor polisi. Saat mendengar ada suara aneh di dalam, dengan sigap Osman langsung mendobrak pintu. Sayangnya Vito sudah kabur. Melihat rumah mertuanya kayak kapal pecah, Osman ingin menelpon polisi tapi Paulette melarang. Ini cuma gara-gara angin aja. Paulette pun buru-buru mengusir Osman keluar. Sorenya, setelah dapat kabar dari suaminya, Agnes datang ke rumah Paulette menanyakan di mana keberadaan Leo. Kenapa sampai sekarang anaknya masih belum pulang ke rumah? Dengan perlahan, Paulette menjelaskan kalau Leo diculik. Tolong jangan lapor polisi. Percayalah pada nenek. Biar kita para nenek yang turun tangan langsung menyelamatkan Leo. On te bouffe les couilles. Alors, moi. D'où tu poses ton arme, on en parle. Libère le gosse d'abord. Moi, j'en ai rien à foutre de crever. File vite, mon. Setelah Leo bebas dan kabur, di tengah ketegangan, teman Paulette nggak sengaja mencet senjatanya sampai bunyi musik. Karena ketahuan cuma senjata mainan, Vito gantian menyekap mereka. Tak lama kemudian Taras menelpon. Untuk terakhir kalinya, Taras bertanya apa mau berubah pikiran. Namun Paulette tetap menolak menjual ganja ke sekolah. Taras pun menyuruh Vito untuk menghabisi nenek-nenek itu. Problème de couple avec ma fille, il y a des tensions dans le même. Beruntung para polisi datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Osman cuma bisa geleng-geleng heran ngeliat kelakuan mertuanya. Paulette pun tertunduk malu. Meski selamat, tapi karena ketahuan terlibat dalam sindikat perdagangan barang terlarang, nenek-nenek itu terpaksa harus ikut dijebloskan ke penjara. Keesokan harinya, berita tentang Paulette viral. Warga pun demo di depan kantor polisi menuntut para nenek dibebaskan. Mereka hanyalah korban yang dimanfaatkan dan dipaksa untuk jadi pengedar. Karena besarnya tuntutan warga dan karena mempertimbangkan usia yang sudah tua, keempat nenek itu akhirnya dibebaskan.
Saat keluar, teman-teman Paulette terharu melihat dukungan masyarakat. Tapi mereka juga sedih udah nggak bisa jualan ganja lagi. Artinya mereka udah nggak bisa hidup enak lagi. Mendengar itu, Paulette berkata, dia punya ide. Beberapa bulan kemudian terlihat Agnes dan Leo sedang mengunjungi toko kue Paulette yang baru aja buka. Paulette dan teman-temannya masih berjualan kue ganja. Bedanya sekarang mereka pindah ke kota Amsterdam, Belanda. Karena di Belanda ganja boleh diperjualbelikan. Hubungannya dengan Agnes juga sudah membaik. Paulette bersyukur di masa tuanya ini tak hanya hidup enak, tapi dia juga hidup bahagia. Tuhan yang awalnya dia kira jahat dan tak adil, ternyata sangat mencintainya. Mencintai dengan cara yang berbeda.